wabarakatuh. Bu Asri lanjutkan lagi ya materi yang tadi biar kalian juga bisa belajar yang lain. Oke. Jadi tadi sudah kita bahas bedanya cell selection dan cell reselection. Selanjutnya kita bahas beda antara patching dengan location update. Jadi intinya kalau patching itu adalah kontak yang dilakukan atau proses yang dilakukan untuk mendetek, prosedur yang dilakukan ya untuk mendetek keberadaan user saat akan dilakukan panggilan. Jadi kalau misalnya saya mau nelpon Rifai gitu ya, Rifai itu posisinya ada di mana gitu. Nah, network akan melakukan patching untuk mendetek keberadaannya Rifai. Jadi proses patching itu biasanya dipicu, prosedurnya akan terjadi jikalau kita akan melakukan sebuah kegiatan panggilan atau kita menerima panggilan. Jadi untuk mendetek keberadaan dari si user itu ada di mana, itu dilakukanlah patching. Seperti itu ya. Dan biasanya dalam patching ini nanti yang bertanggung jawab itu adalah NSS ya, Network Subsystem gitu ya, untuk mengetahui si user yang akan kita panggil itu dia berada di mana gitu ya. Demikian juga patching itu dua macam ya, baik terkait kalau kita melakukan panggilan, karena kita bicara GSM itu kan ada SMS dan ada voice kan ya. Jadi dua-duanya sama. Pada saat kita bicara patching message pun itu pun dengan cara broadcast untuk mendetek di mana keberadaan kita. Oke ya, jadi kalau patching itu dipicu atau distimulasi gitu ya, adanya panggilan yang akan dilakukan oleh subscriber untuk mendetek keberadaannya ada di mana. Sedangkan kalau location update itu adalah proses yang memang secara otomatis dilakukan untuk mendeteksi keberadaan kita, terutama setelah kita berpindah sel tadi, melakukan cell selection tadi. Jadi setelah kita melakukan cell selection kan pasti posisi kita itu berpindah-pindah. Nah, kalau patching ini yang melakukan adalah NSS, yang menginisiasi itu adalah networknya gitu ya. Kalau location update ini yang melakukan itu adalah si MS, mobile stationnya gitu. Kenapa? Karena si mobile station itu untuk menunjukkan posisi saya sekarang ada di mana gitu. Jadi untuk menunjukkan posisinya itu seperti ada di mana gitu. Jadi dia akan melakukan location update. Jadi si handsetnya ya yang melakukan ya. Dan biasanya di sini untuk menunjukkan posisi ini nanti si MS itu akan mempengaruhi posisi yang ada di TMSI. Jadi untuk Anda tahu ya, jadi ntar saya kasih tempat kosong dulu satu. Ada yang namanya IMSI, Anda tahu kan ya. Jadi nomor-nomor pelanggan itu kan ada namanya IMSI ya. Ada namanya IMSI, ada namanya MSISDN gitu ya. Kemudian ada namanya TMSI. Nah, jadi kalau IMSI itu biasanya ini disimpannya di SIM kita ini IMSI itu ya. Jadi nomor kita itu yang ada di SIM itu ada dua ya, nomor IMSI sama nomor MSISDN. Nah, nomor MSISDN itu di-create juga gitu ya. Jadi nomor SIM kita yang ada di SIM kita itu ada nomor IMSI. Ini adanya di SIM. Sedangkan TMSI itu adalah temporary IMSI. Nah, temporary IMSI ini adanya dia di HLR. Jadi adanya ini kalau SIM berarti kan ada di MS ya, di pelanggannya, di usernya. Tapi kalau TMSI itu adanya di HLR. Jadi di copy ya, ibaratnya ini nomor IMSI dengan nomor TMSI ini sama ya. Jadi nomor yang ada di IMSI dengan nomor TMSI-nya itu sama biasanya. Jadi tujuannya kenapa kok ada TMSI temporary IMSI yang disimpan di HLR itu untuk mengamankan nomor kita gitu ya, supaya nomor kita itu aman, tidak pada saat proses untuk komunikasinya itu tidak mudah dideteksi gitu ya, maka dibuatlah nomor TMSI. Nah, proses location update ini biasanya terkait juga dengan nomor TMSI. Jadi untuk melihat nomor kita,
mencocokkan ya nomor yang ada di SIM kita itu dengan TMS kita untuk mengabarkan ke HLR bahwa posisi kita itu sekarang ada di mana. Nah, location update ini prosedurnya ada 2 macam. Yang pertama adalah periodik dan yang kedua adalah random. Kalau yang periodik ini biasanya yang melakukan adalah NSS ya. Jadi periodic location update itu setiap sekian menit itu, tapi NSS secara otomatis akan di-set gitu ya, di usernya si MS-nya itu akan mereport posisi dia ada di mana gitu. Nah, jika misalnya yang periodik ini tiba-tiba ternyata harusnya dia ngelapor kok tiba-tiba tidak melapor gitu ya, untuk memberitahukan kondisinya itu sekarang ada di mana, maka secara otomatis bisa dikatakan bahwa si user itu sudah nggak aktif lagi. Tahu ya Anda misalnya nomornya udah nggak kepake lagi gitu ya, nomornya udah kok nomor ini nggak pernah ngupdate ya, nggak pernah melaporkan keberadaannya di mana ke NSS gitu ya. Jadi ini yang periodic location update itu yang meng-create NSS, tapi yang melakukan itu si MS ya, melaporkan pokoknya kalau location update itu yang melaporkan adalah si MS-nya gitu ya. Tapi di-create secara periodik gitu ya. Nah, jika waktu yang periodik itu ternyata dia tidak melaporkan gitu ya, berarti bisa disimpulkan bahwa dia sudah nggak aktif lagi gitu. Halo? Jelas ini, Dek? Sudah tidak terregister, artinya sudah nggak terdaftar sebagai pelanggannya gitu ya. Paham nggak ini? Halo semuanya? Jadi sehingga kemudian dia akan dinonaktifkan lagi gitu ya. Sedangkan kalau yang random location update, nah ini kalau random location update itu biasanya bisa karena tadi paging yang karena kita melakukan panggilan atau kita melakukan call, maka kita akan dilakukan paging. Nah ini bisa dianggap sebagai location update yang sifatnya adalah random karena kita melakukan suatu panggilan seperti itu. Jelas semuanya ini? Halo, bedanya location update dengan paging. Jadi kalau paging itu dia otomatis dilakukan karena ada suatu panggilan, tapi kalau location update tidak perlu menunggu panggilan itu ya. Jadi dia bisa dilakukan secara periodik atau random. Kalau random tuh bisa based on paging tadi, tapi kalau periodik itu berarti secara otomatis mereka melakukan panggilan. Jelas sampai sini? Halo semuanya? Halo semuanya? Jelas nggak ini? Oke, mungkin ini terakhir aja ya, karena ini mungkin yang ini tidak dikeluarkan juga dalam ujian, nanti ini saya tambahkan untuk yang berikutnya aja. Terakhir adalah KPI ya, dari sini kita bisa dapat tahu bahwa KPI untuk jaringan GSM itu ada LUSR ya, Location Update Success Ratio, kemudian ada Paging Success Ratio, kemudian ada LAI ya, Location Area Identification. Nah, ini adalah KPI terus tadi yang menunjukkan berhasil tidaknya panggilan karena adanya block call tadi ya, adanya drop call tadi. Ini drop call rate dan adanya answer to reject ratio. Ini berapa banyak jumlah panggilan yang terjawab dan dari seluruh panggilan yang mencoba untuk masuk ke dalam sistem. Mungkin ini Anda pernah masih ingat ini ya waktu di mata kuliah TPRT ya. Jadi ini adalah 4 KPI yang dipakai di jaringan GSM. Jadi saya ulangi lagi ya, satu adalah LUSR ya, Location Update Success Ratio. Kemudian yang kedua adalah Paging Success Ratio. Terus yang ketiga adalah Answer to Reject Ratio dan yang keempat adalah Drop Call Ratio. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek, terkait seluruh materi ini? Untuk persiapan besok, halo semuanya? Halo? Enggak ya? Bu mau nanya untuk besok, jadi soalnya itu ada berapa ya, Bu? Saya ulangi lagi ya, besok soalnya ada 4 ya. 3 soal untuk perhitungan dan 1 soal untuk teori, itu aja. Bobotnya 100%, jadi 100% ada 4 soal ya. Perhitungannya tadi, soal yang seperti yang tadi kita bahas di awal tadi, soal nomor 1, nomor 2 itu, ya kan sudah clear banget ya, pasti keluar itu. Jadi tolong dipelajari betul, karena itu 2 soal, kalau salah nanti Anda salahnya 2 soal jadinya ya.
Kemudian perhitungan seperti yang waktu kita perhitungan yang di apa namanya klaster itu ya, yang di awal kita ada perhitungan itu, terus satu lagi teori. Jadi teorinya cuma satu soal aja, ya teorinya satu soal aja dan itu bobotnya 20%. 25%, maaf, 25%, 25%, kemudian yang menghitung itu 30%, 20%, dan 25%, 4 soal aja. Oke, insya Allah kita ketemu besok ya semuanya, jam 11 ya, di gedung D, nanti jadi satu aja kelas A dengan kelas B. Nanti mungkin yang kelas B, mungkin yang Pak Fatur diganti pagi, mungkin nanti akan diinfokan beliau kalau nggak salah ya. Oke, jadi itu mungkin dari Bu Asri ya, terima kasih semuanya. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi yang kelas ini yang izin Pak Fatur, Andafa, kemudian Rifai, terus siapa lagi ya? Biar saya chat. Tadi Pak Fatur nanyain soalnya. Terus siapa lagi? Bu. Oh, Asro ya, untuk dokumentasi ya. Baik, sebentar. Oke, baik semuanya. Kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan dimudahkan besok ya. Kisi-kisi saya berikan. Saya berharap semuanya dapat bagus gitu ya. Kalau bisa minimum B aja. Nggak, jangan ada C ya, kalau bisa A semua ya. Terima kasih. Ini baru UTS ya, masih ada kesempatan juga untuk UAS dan ada tugas-tugas juga untuk menambahkan nilai Anda gitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya ya. Insya Allah kita bertemu besok. Terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya buat Cicin Live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.